Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Dahria Mardana, NRP 02111916 dari kelas Instrumentasi dan Pengukuran A. Di sini saya akan menjelaskan tentang termograf. Dari apa itu termograf, gimana cara kerjanya, dan terusnya. Hal-hal yang akan dijelaskan di presentasi ini adalah penjelasan inframerah dan peran termografi, lalu penjelasan termografi dan cara kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran, dan yang terakhir ada penerapan termografi. Nah, jadi untuk tahu bagaimana termografi bekerja, kita harus cari tahu dulu apa itu inframerah. Inframerah merupakan salah satu radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dibandingkan cahaya tampak. Nah, inframerah ini memiliki beberapa sifat-sifat khusus seperti tidak terlihat oleh mata kita, lalu dia dipancarkan oleh apapun yang memiliki suhu, dan juga panjang gelombangnya akan berpengaruh pada suhunya. Jadi ketika suhu semakin panas maka gelombangnya semakin pendek, dan begitu juga berkebalikannya. Nah, ini dia peran inframerah dalam termografi. Penggunaan inframerah pada termografi sendiri berlandaskan dari salah satu sifatnya, yaitu gelombang inframerah akan mengalami perubahan berdasarkan suhu dari pemancarnya. Dengan memanfaatkan sifat inframerah ini, kita dapat mengukur suhu tanpa menyentuhnya, yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Sekarang kita ke bahasan utama dari apa itu sebenarnya termografi. Nah, termografi sendiri merupakan salah satu penerapan dari teknologi inframerah, di mana metode pengukuran suhu ini merupakan metode non-destructive testing atau NDT, yang tepat untuk digunakan di beberapa kasus tertentu. Instrumen dari termografi ini hampir secara eksklusif ditemukan dalam kamera termograf. Nah, untuk cara kerjanya dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan cara kerja kamera termograf. Jadi kita akan cari objek yang ingin diukur, di mana seperti itu dijelaskan, energi inframerahnya dipancarkan oleh objek itu sendiri berdasarkan suhu objeknya, seperti itu dijelaskan di sifat-sifat inframerah sebelumnya. Lalu akan ada optik yang akan ada sensor yang terdiri dari gabungan beberapa bagian seperti optik, pendeteksi inframerah, dan pemproses sinyal. Optik ini akan mengumpulkan semua inframerah yang dipancarkan oleh objek. Lalu inframerah detektor ini akan membaca dan menganalisis dari semua inframerah yang ditangkap oleh optik. Nah, signal processing ini merubah dari apa yang detektor inframerah tadi dapat menjadi sesuatu yang bisa kita baca. Nah, hasil dari signal processing ini dapat kita lihat di electronic display di bagian terakhir itu, di mana setelah diproses hasil deteksinya dapat digambarkan dengan warna-warna tertentu sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran termografi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengukuran suhu dengan metode termografi ini. Yang pertama adalah jarak objek. Ini merupakan sifat dari optik yang sudah dijelaskan tadi, karena semakin jauh semakin tidak akurat inframerah yang diterima, sehingga pengukuran akan semakin kurang akurat. Lalu ada temperatur sekitar pengukuran. Ketika temperatur sekitar pengukuran panas atau dingin, itu akan mengaruhi hasil yang dibaca, karena temperatur ini juga karena sekitar pengukuran ini memancarkan inframerah juga, tidak hanya objek, sehingga hasilnya akan kurang akurat. Lalu ada kelembaban udara sekitar. Nah, ketika kita tahu ketika sedang lembab gitu, kita biasanya berkeringat. Nah, ketika ada air-air itu menyebabkan pembacaan tidak akurat, karena air itu menyerap panas, sehingga ketika kita cek menggunakan termografi, daerah yang mengalami kelembapan lebih tinggi itu akan lebih rendah suhunya, dan pengukurannya tidak akan akurat. Dan yang terakhir adalah tingkat emisivitas objek. Ini merupakan bagaimana objek tersebut memancarkan
suhunya keluar. Ada berapa objek yang memancarkannya dengan baik, ada berapa objek yang tidak memancarkan dengan baik, sehingga kita harus juga menghitung tingkat emisivitas yang objek dari objek yang akan kita ukur. Lalu ada penerapan termografi. Untuk penerapan ini sebenarnya sangat banyak karena sifatnya non-destruktif dan dapat digunakan dari jarak jauh, sehingga sangat banyak bidang penerapannya. Berikut adalah beberapa contohnya. Nah, ini adalah penerapan di bidang elektronika, yang mana biasa digunakan untuk pendeteksian overheating pada komponen instalasi listrik. Karena ketika suatu komponen mengalami overheat, ditakutkan komponen tersebut akan mengalami fail sehingga sistem tersebut akan gagal. Nah, karena dengan kita mendeteksi overheating ini, kita dapat mencari tahu jalan keluarnya sehingga tidak terjadi failure tersebut. Lalu ada bidang mekanika. Nah, bidang mekanika ini biasa digunakan untuk pengukuran suhu pada komponen-komponen tertentu seperti bearing kah, atau turbo kah, atau yang lain-lain untuk menghindari perubahan sifat bahan. Ini seperti yang dijelaskan, seperti yang telah diajarkan di metalurgi ketika suatu material mengalami perubahan suhu di suhu tertentu dia akan mengalami perubahan sifat bahan. Nah, untuk mendeteksi itu kita bisa menggunakan termografi. Lalu bidang medis. Dengan melihat bagian tubuh yang memiliki anomali suhu, kanker dapat dideteksi lebih dini. Walaupun di Indonesia sendiri masih belum banyak penerapannya, di luar negeri metode ini sudah sering digunakan untuk mendeteksi kanker-kanker seperti kanker payudara, lalu kanker getah bening, dan kanker-kanker lainnya. Dan akurasinya sudah cukup baik sampai saat ini. Lalu ada bidang militer. Untuk bidang militer ini penggunaannya sangat banyak dan sangat luas sehingga saya akan menyebutkan beberapa saja seperti night vision atau penglihatan saat gelap, lalu pencarian korban di runtuhan perang dan juga lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah bidang search and rescue. Uh, di sebelumnya sudah ada gambar drone di situ, itu tidak hanya untuk militer tapi juga untuk search and rescue, di mana drone dengan kapabilitas demografi tidak hanya digunakan di militer, akan tapi juga digunakan untuk mencari korban di tengah kebakaran, penyelamatan pendaki, dan lain-lain, sehingga bisa dibilang termografi ini sangat luas untuk penerapannya. Itu merupakan presentasi terakhir dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.